Selain cadel. Gue mau jujur ya. Iya apa? Lempar. Angkat mata tilang tempat Welcome, saatnya. selamat datang di Sarah Marco Halo, angkat. Sarah Marco angkat. Sarah rambutnya lagi gak di styling, maaf ya. Enggak apa-apa. Aduh. Back again. Hello, happy weekend. How is it going so far? What a beautiful day. What a beautiful world. Saat ini lu type C kan? Type C. Iya. How are you today? Apaan? How are you today Sarah? Apaan? Mood check diri lo dulu hari ini. Mood check. Capek ya? I think it's 4 out of 10. Kenapa tuh boy? How about you? Kenapa boy? Kenapa 4 out of 10 boy? Kenapa tuh boy? Lack of sugar. Lack of sugar? Yeah. Sugar. You need more sweet things I in need your life. milk. No. Nyusu Anda. Rama. Si Adam senyum mulu, seneng dia. Ini namanya laki kalau dikasih susu apa gak nyedot Ya lu makanya pada? jangan ngomongin nyusu-nyusu mulu. Ngempeng, gak kerjanya kocak. ngempeng, aja ngempeng. Tahu anjrit. Enak tau ngempeng. Boleh lah. Udah cukup. Boleh gak kita mulai? Kebetulan Kangen banget ngempeng. kita syuting di malam-malam buta ya. Iya. Ya. Sekarang jam 11.27. Betul. Halo, anjing. Sekarang juga kita mau berterima kasih kepada isi rumah. Isi rumah. Isi rumah? Iya isi rumah. aja. Hah? Ya udah deh. Nanti kalau misalnya aku beli rumah barter ya? Boleh ya isi rumah. Dicek aja kalau yang mau cek katalognya bisa di www.isirumah.com atau Instagramnya di @isirumahofficial. Official. Aku juga kalau misalnya ada kondo isi rumah ya. Emang lu udah kepikiran beli kondo? Yang 2 lantai apa? Mezzanine. Goblok lu. Penthouse, Bukan penthouse. townhouse. Gue tonjok lu. Apa sih 2 lantai? Yang 2 lantai apa Dam? Kayak apartemen 2 lantai? Penthouse anjing. Bukan ada namanya. Tolol semua anjing. Emang mezzanine Iya, anjing? antara mezzanine atau nggak penthouse? Bukan. Yaudah ntar. Ya udah deh. Hari ini Enak kayak gini. Ya kita mau ngomongin Loft goblok. Loft, oh ya loft. Oh loft ya. Iya. Terus? I loved you. I love you too. Love you too. Hari ini kita mau ngomongin the art or the power of being. Being. Jelek banget bahasa Inggris gue. Being. Udah capek semua jujur. The art of atau the power of being unbothered. Unbothered. By who? By everyone, by us. Shit man. Lu kenapa sih kalau misal gue juga suka nonton podcastnya dia nggak terlalu terkenal itu kan. Buset mulut lu jaga ya biadab. Yang itu yang SN. Apa Dia ya? tuh suka Lupa ngomong gue. she-man gitu. Kenapa gak shit man? Karena menurut dia itu lebih Gue keren. from ghetto bro. Apa? Suburb. What do you mean ghetto? What does ghetto mean? Thug life. Tupek lo. Pac-Man gue. Terus Iya gitu. apa sih anjing? Jadi tuh belakangan ini tuh kan di TikTok tuh gue sering banget kayak nonchalant gitu kan. Nonchalant artinya apa tadi? Cuek pokoknya Cuek. itu Lack of visible Kayak reaction. cool gitu. Iya kayak. Cuek versi cool. Cuek and cool. Lu tau gak sih di TikTok tuh ada nggak kayak gitu. Kenapa sih kalau gue bilang lu cool, lu tuh harus menyipitkan mata lu dan bibir lu tuh ikut nyipit gitu. Enggak cuma dia tapi almost every guy that I know. Karena kita semua cowok itu kiblatnya Justin Bieber waktu era apa? Sepatu Supra atau enggak? Era baby. Pose gitu. Nggak kayak I can be gitu your boyfriend and never let you go. Nggak kayak gitu, dia kebuka matanya bukan buram kayak gitu. Ya ini versi Asia setan. Gue gak mau komen yang itu anjing. Gue gak mau komen. And then Ayo, what are nonchalant. we going to talk about? Iya. Iya, jadi kayak sebenarnya kita bertiga adalah orang yang sangat ekspresif when it comes to itu. When it Label juga tuh, muat. jujur. Mau Kita kita adalah orang yang sangat ekspresif when it comes to expressing our emotions, when it comes to That's apalagi right. kalau kita bertiga ngegosip kan parah seru banget karena kita ada Ini tiap datang ada gosip apa? lu itu goblok. Lu
lu hilang mulu kan, nggak pernah siaran. Kita tuh kayak kalau misalnya gosip tuh bahkan kita ada kayak reka adegan ya. Iya. Reka adegan Karena itu tuh paling seru. Itu paling seru. Parah. Dan reka adegannya harus semirip mungkin Iya. sama kejadian di awal. Soalnya kalau nggak mungkin, emang Ini dia nggak kayak mungkin, gitu. harus real ya. Coba kalau dia gimana gini? Marco. Gitu enggak? Enggak. Ah, tai lah. Mirip sih. Tapi kan kita nggak bisa. Itu kan kalau kayak gitu dilihatnya dari belakang. Udah Iya, disebut, nanti put. koin gua. Udah. Marco. Marco ya udah nggak Love you, kayak gitu Del. ya. Terus abis itu gue mikir kayak orang lain tuh nggak seheboh kita loh. Enggak. Heboh pasti. Heboh, Kalau heboh. ngomongin Enggak. gosip ya, Enggak ada yang salah temen-temennya, salah lu temen-temen lu ada pasti heboh. ada yang nonchalant gitu loh, ada yang kayak ya gue tahu sih tapi I choose not to engage In gitu. my other circle, I am the nonchalant girl. Idih najis. Gimana sih kak Gimana sih? nonchalannya kak? Bodoh gitu. Udah Idih laki banget. Gue mah ya udahlah, iya Tapi dah, nanya, gitu. Kalau nanya. nonchalant tuh harus nyeret ya. Udah habis ngamer. Nanya. Ya. Sebagai lu yang Sarah yang lu pernah nonchalant juga gak kayak bodoh gue gak peduli. Gua nggak pernah, gua anjing. Kenapa gak pernah? Ya kali, gue tuh ekspresif banget anjay. Lu gak pernah sehidup lu kayak Tapi kalau sama cewek gue pernah nonchalant. Misalnya salah kenalin cewek. Iya. Kenalin nih. Halo. Tapi waktu pertama kali kita ketemu juga yang di TikTok live itu juga dia kayak, halo. Karena kalau itu kan gue jaim memang insecure introvert. Bukan nonchalant. Oh berarti orang insecure introvert nonchalant. Tipis. enggak tipis Iya sedikit. oke. Kak, when you are being nonchalant, when you are being unbothered, Yes. lu sebenarnya mikir juga gak sih kayak gak lagi gue sebenarnya pengen tahu tapi gue gak mau kelihatan kalau gue pengen tahu. Enggak beneran kayak, no my cup of tea. Gue nggak nonchalant makanya gue kepo banget. Gue enggak. Waktu lu pura-pura nonchalant lu kepo gak sebenarnya? Kuping mah gede banget nih kuping. Gue kayak apa sih? Atau gue sering banget nih. Gue gak tahu sih tapi gue mendekat gitu. Biar kedengeran. Lah gue aja misalnya lu berdua sama Sarah. Ngomongin apa lagi? Gedean dikit apa? Kalau lu gak kenal gue sama Sarah pasti lu kayak ngomongin apa? Kalau lu sekarang kan kayak Iya. gue cuma tahu gitu kan. Iya. Paling seru tuh kalau dengerin gosip di MRT atau di kereta. Ini sebenarnya bukan hal yang harus ditiru. Iya. Tapi kan kadang gue bingung mau ngeliatin apa ya. Iya. Orang tuh kadang handphone brightness-nya gede-gede banget. Jadi Gue kebaca kan? Gue kebaca dan gue suka kadang nih ya. Hobi gue yang pertama ikut nonton Netflix orang yang lagi nonton di kereta. Gue juga pernah. Orang itu Emang pertama. lu pernah naik kereta Put? Pernah. MRT kalau gue. Kereta KRL lebih KRL pack. juga pernah. Terus yang kedua, kalau lagi sibuk ngechat istrinya atau suaminya. Iya. Atau Kalau lagi gue berantem. scrolling IG, gue kayak pengen, gue belum baca selesai. Iya, Lalu udah di skip lu. Kadang tuh gue kesel kayak anjing lagi seru lagi. Tapi Iya, kan gue gak bisa anjir. bilang kayak mas. Iya kan itu gak enak juga anjir. Iya tapi gue sering banget ngelakuin itu kalau di KRL. Iya. Meskipun gue hanya pernah naik KRL ya. Tapi gue pernah naik KRL. Nonchalant lu apa? Sal? Yang lu pernah kayak, jil gue nonchalant banget. Gak pernah kok kayak gitu anjir. Pasti dalam hati pernah. Gak mungkin gak pernah. Gak pernah secara sengaja gue I'm being nonchalant sekarang. Enggak. Kalau gak gini misalnya, Adam bilang, mau kopi gak? Gue enggak. Anjing gue Lah, nonchalant banget. Emang gue gitu kan Dam? Iya maksudnya pernah gak kayak dalam hati, anjing gue nonchalant banget. Enggak Oh, goblok. enggak. Gue pernah lagi kayak gitu. Kayak anjing gue I am that unbothered queen. Gue tuh pernah kalau misalnya di restoran. Mau tambah ocel lagi kak? Nggak usah makasih. Padahal haus banget jujur. Tapi gue kayak. Itu kalau yang namanya people pleaser. Itu namanya people pleaser. Bukan nonchalant. Oh beda ya? Iya lu namanya kalau lu pemalu. Anjing. Beda ya? Sudah semuanya keren goblok. Itu juga Mbak juga. Ya elah mau gue kasih kagak mau nih orang. Gue aja nih misalnya pesen makan sendirian. Ya. Kan gue sering me time tuh Ha. di restoran. Gue buka buku. Bikin diary terus makanya sorry mbak. Ih, anjing. Apa? Ini bukunya gue tutupin gue misiin dulu. sorry. Padahal lu lagi nulis kan. Cuma nulis A. Gue emang udah nulis panjang tapi kayak dateng. Gue sering banget nonchalant kalau misalnya gue pura-pura unbothered gitu kalau misalnya gue lagi lapar banget. Iya. Waiternya datang mendekat ke gue kira itu makanan gue udah gini. Menatap. Gue malah gak pernah nengok kayak
Ih datang, ayo ngobrol. Ya anjing lewat gitu. Ini tahu biasanya kalau misalnya di pesawat, pramugari udah di belakang kita, di seat belakang kita lagi bagiin makanan. Terus kita kayak pas dia nyampe di situ kayak Nggak nanya kan lu, padahal dalam hati lu udah chicken or beef kan. kayak Oh iya nunggu ditanya Dia kan gitu. ngomong dulu chicken or beef. Oh ya. Gue sering. Lu sering gak? Kadang kan kalau international flight gitu makanannya suka sulit ya. Iya. Apalagi kalau lu bukan di airline kayak Garuda gitu. Iya, Apalagi iya, kalau iya. lu airline kayak Qatar gitu, Iya. makanannya sulit. Gue tuh suka nguping, makanan apa ya? Yang itu, Kadang-kadang nengok gitu, nengok Iya, belakang anjing. lu. Duh gue gak relate lagi. Makanya kaya, susah banget nih. Ketawa gue tadi sampai gak suara anjing. Anjing. Tapi ya kita define, aduh anjing sampai batuk. Ya. Kita define dulu apa definition of being nonchalant and unbothered bagi kalian. Karena kalau di TikTok kan keren-kerenan aja ya bos. Kalau unbothered berarti cuek terhadap sekeliling. Iya cuek. Nonchalant pun begitu. Mirip-mirip. Sebenarnya kalau di sini definitionnya itu nonchalant itu lebih ke performance, jadi lack of visible reaction. Oke. Terus unbothered itu sebenarnya lebih ke regulation peduli. of emotions kita, internal stability regardless of external chaos. Oh. Berarti kalau dua-duanya sebut aja nonchalant gitu dua-duanya. Kalau nonchalant tuh Unbuttered performatifnya, jadi kayak enggak gue nggak pengen tapi dalam hati pengen. Iya tapi maksudnya sekarang pun semuanya itu dikategorikan nonchalant kan? Iya nonchalant atau unbothered lah ceritanya. Iya gitu ya. iya oke. Apa definisi dari kalian? What is being unbothered or nonchalant to you? Cuek. Kalau nonchalant itu lebih ke, itu kan terms yang baru gue tahu kan. Karena Iya. juga meledaknya pun di sosial media. Betul. Dan biasanya konteksnya adalah the way you text back your partner. Jadi kayak seadanya, seikhlasnya membalasnya, secukupnya. kayak gitu-gitu. Dimana kan kalau aku kan sebenarnya nggak bisa, aku kan harus ada emoji banyak, pakai ututu sayang banyak gitu. Jadi gue nggak bisa sama orang yang very emotionally invisible. Oh. Kadang-kadang nonchalant kan kayak gitu, dia tidak menunjukkan emosi apa-apa. Iya. Mau kebakaran pun ntar aja deh gitu. Mau kebakaran ya kebakar. Ya udah kebakar dia jalan tapi tanpa, kalau kita kan story guys kebakaran. iya. Iya, Kita kan kayak gitu kan. Kalau nonchalant kebakaran. Oke gue jalan. Kayak kali ya. kaget. Kagak ya. Iya jadi tuh kayak sebenarnya kalau buat Marco unbothered kayak gimana? Cool kan? Jadi cool gitu. Jadi cool guy. No boleh. Sama. Tapi kan Tapi aku suka juga sih sama cowok cool. iya, jadi act cool, act full. Iya, ilah. Aku tuh suka banget sebenarnya kalau tampilannya tuh untouchable. Tapi kalau misalnya Bisa gue dapetin nih. when it's only the two of us. Lu tuh itu deh percintaan tuh fanfiction gitu Tahu, deh. iya. Banget. Kadang kan ada yang kesampaian, ada yang enggak. Aku suka banget. Bodoh. Aku aja suka banget sama Cinderella. Iya. Thank you infonya. Lu suka sama Cinderella, gue Thank nanya you. part yang dia jadi pembantu atau Kayaknya pembantu deh. kayaknya pembantu ya? Gue banget. Ih gue relate nih true story. Jadi apa? Nonchalant. Jadi sebenarnya kenapa gue mau bahas si unbothered sama nonchalant ini, karena orang tuh berbondong-bondong being unbothered or nonchalant without actually knowing the cost, the emotional cost that it's costing them. Karena kebanyakan lu being unbothered, kebanyakan lu nggak peduli sama sekitar lu, itu creating emotional distance between you and your friends, your partner, apalagi gitu. Family. I think in order to get the connection, sometimes we forget. In order to get connections from our surroundings, it's either from our family, our partner, our friends. It's the art of curiosity. Jadi it always starts from a question. Yes, It yes. always starts from a simple question like, how are you? I'm fine. Are you okay? I'm good. How's your mood today? I'm great. Kayak gitu-gitu. Tapi kadang-kadang orang-orang tuh, bukan orang-orang sih, iya. Tendensinya. Tendensinya cuma pengen ditanya tapi gak mau nanya balik. Idi. Kenapa ya sekarang orang-orang tuh lebih pengen ditanya tapi nggak mau nanya balik? Kayak I feel like orang-orang sekarang tuh very self-centered. Karena dia pengennya di unbuttered. Unbuttered. Bukan. Unbothered. Unbuttered. Menurut gue, it's not because they
they are self-centered tapi the capacity of themselves. Maksudnya apa sih? Kapasitas banget mereka tuh udah nggak nyampe. Oh kayak aduh udah too much to Udah handle. udah too much. Jadi mereka udah capek. It's either capek from kerjaan Capek atau ada masalah. atau kalau misalnya konteksnya adalah in relationship, Iya. capek emotional burnout dari yang dulu-dulu. Oh. Jadi mereka tuh memproteksi diri mereka dengan being nonchalant. Tapi sebenarnya mereka suka mah suka, but sometimes suka is not enough. Jatuhnya trauma gak sih kalau itu? Bisa Ada jadi, trauma bisa respon. jadi. Ih udah pinter loh, dia udah bilang jatuhnya trauma respon. Ih pinternya. Ya masa gak belajar sih? Iya aja. Itulah gunanya Sarah Marco Anka. Betul. Gitu. Jadi nggak semua orang yang terlihat nonchalant itu sengaja untuk terlihat nonchalant atau pasif. Bukan buat gaya-gayaan ya? Ya bukan lah, kocak. Mungkin biar lebih gampang Marco menyebutnya, kita sebutnya cuek dan pasif kali ya. Cuek. Cuek dan Iya. pasif. Cuek gitu. bebek sih. Nah, sekarang tuh kebanyakannya adalah di cueknya itu tuh sebagai coping mechanism dan jadinya emotional avoidance. Jadi lu akhirnya karena lu ngerasa ya udah gue cuek, bro amat gue cuek. Jadi lu nggak Iya. bahkan lu nggak engage sama emotion yang Iya. terjadi gitu. Menurut kalian kapan si being nonchalant, unbothered atau cuek atau pasif itu becomes an emotional avoidance rather than an emotional strength? When they avoid hard conversation. Setuju. Marco tuh avoiding hard conversations. Enggak sih, I don't think so. Ada waktunya enggak kok, ada waktunya serius, ada waktunya kayak ini bukan buat gua. Drama ini bukan buat gua gitu. Perbedaannya itu adalah ketika hard conversation is still gonna be hard for everyone. Setuju. Ada beberapa orang yang memilih untuk benar-benar menghindari hard conversation atau mereka butuh waktu dulu. Iya. Dan gak semua orang mampu atau bisa dan mau untuk ngomong gue butuh waktu untuk ngobrolin ini. Give me like 2 days and then kita akan ngomongin ini. Karena kan balik lagi kapasitas orang itu tidak bisa dipaksakan, hari itu juga mereka akan bisa berubah. Dan sangat tidak sopan dari kita untuk maksa mereka harus bisa. Kayak Marco misalnya kayak let's say ini sering banget terjadi antara laki-laki dan perempuan. It's either the girl or the guy. The boy, iya. Pulang kerja capek. Wah. Kamu kenapa tadi gak balas WhatsApp aku jam 1 siang tadi? Ya ilah, lagi kerja, lagi fokus. Nah itu bisa dibilang sebagai avoidant lah. Avoidant is not something like just because they ignore your text, it doesn't mean that they're avoidant. Kan gue Iya. agak keganggu dengan terms-terms yang tersebar di sosial media itu sangat Banyak ya. banyak banget. Oh ini avoidant. Terus jadi salah gunakan gitu loh. Iya, Disalahgunakan sama kayak NPD. Gue benci banget sama orang yang bilang sekali gue ngupload apa sedikit NPD. Sinting NPD kali atau lu. avoidant atau anxious itu harus ada assessment dari psikolog. Betul. Tidak boleh lu salah gunakan just because they don't want to meet you. It doesn't mean they are avoidant. Langsung dicap tuh. Langsung dicap. Dan orang yang benar-benar dapat cap avoidant dari psikolog atau psikiater sakit banget ketika lo bilang dasar lo avoidant. Emang kita mau kayak gitu? Iya benar. Itu sama kayak bilang dasar lo miskin. Kayak Emang kita mau miskin? Kayak speed. Pinggir lo miskin. Minggir miskin. Nggak boleh kayak gitu. Itu nggak sopan dan itu bukan ranah lo untuk menghakimi orang yang sedang berproses. Jing, gue baru kejadian kemarin lagi. Anyway, Kenapa? enggak, jadi Dia baru ngehina orang. bukan. Jadi ada salah satu kerabat gue yang sangat meminta waktu gue Oke. untuk ngobrol atau ketemu sama dia. Terus gue diteriakin, jangan mentang-mentang lo avoidant ya. Anjir. Wah itu gue langsung, Lempar bola dong. enggak dong. Kan saya kan belajar dari Sarah Marco Anka. Iya. I have to regulate my emotion. Iya tapi gue benci banget. Gue kesel sih Gitu. sama orang yang bilang kayak. Dasar lu avoidant, jangan mentang-mentang lu avoidant. Wah itu pelanggaran. Tapi itu banget. yang lebih pelanggaran adalah when you do not have that clinical diagnosed kalau lu adalah orgil. Dan jadi ada kasusnya adalah ada teman gue yang selalu bilang kayak ya gimana ya gue kan BPD. Itu juga tidak boleh. Itu juga tidak nggak boleh. Nah lebih parahnya lagi adalah dia gak punya diagnosnya. Oh nggak ada subscription dari. Iya. Bisa kalau Sebagai saya yang udah tersubscribe ke BPD itu dari Ya udah, lama. berarti gue gaslight mulu.
Bukan ya? Gaslight Bukan itu. gitu sayang. Bukan gitu sayang. It's okay. Mungkin lu bisa. Misalnya lu bilang, ya udah gue juga bisa aja bilang diri gue bipolar. Iya gitu, Oh, iya, gitu. gue. Lu itu maksud lu kan? Iya. It's okay. Itu gak boleh kayak gitu. Karena ada orang yang beneran berjuang memprogres untuk sembuh Jadi lebih dan baik. stabil menjadi lebih baik. Beneran mereka gak mau mendapatkan cap itu sebenarnya, but they carry that thing almost for the rest of them their Iya. life. Jadi jangan asal-asalan ya. Iya, Asbun manis ngomong dan gitu bu, ya. apalagi Jangan jangan ada manis yang. dulu, jangan. Makanya ya. mendingan dasar lu jelek selesai. Itu boleh. Itu gak apa-apa, Ini itu bisa ya udahlah. diargumentasikan Itu bisa kalau diajak berantem. Iya, tapi kalau Iya. misalnya kayak kalian ngelihat sesuatu hal yang emang kurang Iya, lazim, kurang lazim. terus habis itu kalian langsung ngecap itu adalah NPD, Atau BPD, BPD, bipolar, Avoidance. atau apa. Jangan, Nggak karena boleh. we never know. Maybe emang Iya. beneran punya dan dia nggak mau dicap. Emang atau maybe- nggak mau diomongin. Iya, karena itu bisa jadi juga kalau lo kebanyakan dikatain gitu, misalnya kayak Marco kebanyakan dikatain nggak gitu Mar. Udah siap-siap. Udah siap-siap dikatain. Marco kebanyakan dikatain goblok gitu. Dia juga ngerasa jadinya padahal dia nggak goblok, tapi dia jadinya ngerasa Ngerasa. dirinya goblok. And that's Apa a iya ya problem gitu ya? juga. Jangan kita let's not make other people think that they're not what they are. Shit, man. Gitu ya manis temen. Gitu ya, manis temen. Mengingat Oke. aja we gotta remind each other. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya Sebentar. ya. Kalau sekarang kan trennya you are being unbothered, you're not showing. Apalagi kalau di Instagram itu sekarang trennya kayak kalau lo postnya makin sedikit. Oh my Terus kalau lo kayak not oversharing, you're not a yapper gitu, you are the cool person, you are that cool kid, you're the Iya, it iya, girl iya, gitu. iya. Kenapa sih sekarang orang itu lebih ke attract ke emotional distance daripada emotional clarity? Because it's easier to digest. Enggak dong, in distance lo nggak tahu apa-apa. Enggak di sosmed. Di sosmed it's orang-orang- easier to digest for coba apa? Iya kalau lu coba dong. Lebih kenapa kita lebih tertarik dengan itu kan? Maksudnya kayak meskipun mereka tidak secara sengaja ngepost sedikit-sedikit itu. Sebenarnya itu tipe gue banget sih cowok-cowok yang post cuma di Followers cuma 200. di private, Iya, di iya. private gitu. Sebenarnya mereka tidak sengaja juga melakukan hal itu kan, karena kan ya kita nggak pernah tahu itu kan cuma referensi orang-orang. But then again, maybe I could be wrong. For some people menganggap hal itu keren, mungkin ada sangkut pautnya dengan they are easier to digest. Jadi secara emosional pun tidak repot, tidak hahuhe, tidak rewel, betul. tidak. But then again, kalau lo berurusan dengan orang yang tidak merepotkan dan tidak rewel, emotional dissonance, there is no a lot of connection there. Kayak ya seadanya, seikhlasnya. Kalau lo juga orang yang kayak gitu, it's fine. Tapi kalau misal lo adalah kayak gue dan Marco yang sangat, tau gak sih? Apaan sih? Kayak gitu. Bakal crash Ya at the end of the bakal day. susah. Mumet ya jadinya ya? Bukan mumet, kayak Enggak, mental. orang yang nonchalannya aja kayak anjir. Iya. Too much, Capek dua-duanya. Lebih ke kita juga akan capek kayak respon gitu Iya loh. Oh, iya itu sih, iya. jadinya nggak nyambung. Sebenarnya bisa diperbaiki kalau ada energinya. Tapi kan kadang-kadang energi kita kan nggak Clash. tahu. Iya, Iya, nggak tapi tahu kan juga. kalau buat memperbaiki itu energi yang banyak itu nggak bisa keluar dari si Shalan, si pick me, nggak bisa selalu keluar dari si pick me, harus keluar juga dari si unbothered. Tapi yang misalnya happy easy going kan kadang-kadang gue 1000% nih baterai gue. Masa harus simpen dulu deh save baterai buat nanti, kan nggak bisa juga. Pengen harus dikeluarin supaya habis. Iya, tapi berarti si unbothered itu juga harus ngasih effort 1000%-nya itu at least Nah, Ya kan nyambung dikit. takarannya dia cuma mungkin 100% Iya, doang. berbeda. Beda. Makanya kelas dua-duanya itu bisa diusahakan asal ada energinya. Iya. Iya, iya. Ada bensinnya ada. Harus mau banget, gak boleh mau aja. Iya ya. Iya Harus sama-sama mau berubah. harus sama-sama mau ketemu di tengah. Kalau Ih. cuma satu doang capek salah satunya. Meet me halfway. Meet me halfway my love. Jadi kangen. Idih. Kangen Siapa? mulu. Udah 2 minggu nih kangen mulu. Sorry. Itu petanda, Sal. Gak usah digitu-gituin Ke banget. gereja maksudnya. Petanda ke gereja. Kenapa nih bengong Bu Produser? lagi baca. Dia bengong. Lagi baca, maaf. Oh, oke. Jadi tuh di sini gue nulis diri gue sendiri. Kenapa gue nulis diri gue sendiri? The nonchalant trend works visually because calm behavior is often misinterpreted as confidence. Apakah iya? Enggak juga. Gue ngerti tapi maksudnya.
Jadi orang yang tidak hahuhe. Iya. Maling. Kayak Dia maling. Atau kok berak, diem-diem berak. Diem-diem berak. Tapi gue ngerti maksudnya. Jadi orang yang visualnya itu tenang. Iya. Dan tidak Pendiam. repot, pendiam. Tetap solid dan kokoh gitu. Kokoh gitu. Iya. Itu kelihatannya sebagai orang yang percaya diri, confident dan lain-lain. Karena kelihatannya mereka bisa berdiri sendiri. Iya. when have you ever lihat orang yang kayak gitu dan lu melihat itu confident? Banyak anjay. Banyak orang Contoh. yang Ya di mall misalnya lu lihat orang jalan. Enggak deh teman kita coba. Gak ada. teman kita. Yang kelihatannya Yang di sini cool. nih. Nonchalantly itu di mata gue adalah seorang kepala direksi yang Iya. nggak main Instagram, nggak main TikTok, nggak main Iya. ini, nggak main tapi but he is a leader. Itu kan memvisualisasikan confident. But Ini we tahu never know. niksap. Ya. Iya itu. Nonchalant parah sumpah. Kayak gitu. Gue juga nonchalant parah. Pret. Ya, sorry. Kayak gitu. Gua tabrak lu. Jadi memang bukan pendiam sih, maksudnya Tenang. kayak tenang. It could be represented as a very confident human being. Tahu maunya apa. Gue juga mau nonchalant deh. Saat ini. Gak bisa lu tiap malam Coba, live coba ya, TikTok coba ya, kocak. Coba nih. Coba. Enggak. During this episode ya, podcast. lu nonchalant ya. Yes, I am. Oke. Tapi ini yang lanjutannya ada tulisan gue sendiri adalah but calm without internal processing often leads to emotional build up, delayed reactions or passive aggression. Ya. Jadi sebenarnya mungkin banyak orang juga, Mar lu kan nonchalant, Iya. bukan nahan berak. Jujur yang itu kalimat bahasa Inggris panjang gue gak ngerti tuh. Iya, jadi pokoknya orang yang calm itu belum tentu dia beneran calm. Bisa aja dia avoiding internal processing. iya. Iya, yang gue maksud tadi sebelum itu calm as the visual. Ini juga fun fact. Ini juga kenapa most serial killers seem calm and Yes. content and very reserved. Ya, very confident. Iya, very confident, very reserved, very calm. iya. Karena itu cuma Potong daging? Banyak. Banyak. Bukan si yang di film. tukang Banyak. sapi gue yang ada di pasar modern BSD motong daging. Daging manusia itu. Jeffrey Dahmer. Dumper, Jeffrey Dahmer. Jeffrey. Iya, Jeffrey Jeffrey. Dahmer. Kita nggak Jeffrey ngasih Dahmer, panggung Ted buat Bundy. mereka ya, cuman Iya. ini contoh. Tapi itu juga iya berarti nonchalant ya. Ted Bundy ganteng loh dan dia tuh justru disenangin sama banyak cewek. Iya ya. You have to Very have this nonchalant. certain vibe yang bisa nge-attract orang. Dan tapi di dalam itu mereka Iya, chaos. Kayak laut yang di atasnya tenang banget. Kebalik. Iya, di atasnya di atasnya tenang, di bawahnya berantakan. Arusnya kenceng banget. Oh iya. Tapi kalau misalnya lu ngelihat lautnya itu gini-gini, itu sama kayak arus bawahnya juga. Kayak gitu ceritanya. Do you think kalau menurut kalian lebih baik kalian tuh unbothered, nggak ngasih tahu apa yang kalian rasain secara terang-terangan atau kalian ngasih tahu? Ngasih tahu kalau It gua. depends. Kenapa lu ngasih tahu? Karena gue pengen orang tuh tahu apa yang gue rasa. Kayak misalnya lagi ngomong nih, lagi capek nih gue hari ini gitu loh. Supaya mereka juga tahu, oh Marco jangan diganggu dulu kali ya, dia lagi capek gitu. Oh itu self defense lo adalah gue ngasih tahu kondisi gue Iya. gimana supaya lo act accordingly. Iya gitu. betul. Oh, oke. Lebih enak kayak gitu supaya nggak menduga-duga. Nanti kalau gue diem, kenapa sih lu hari ini nggak asik? Kan gue emosi. Gue yang kesel, apa sih anjing gitu. Oke itu trauma, itu apa? Lebih enak Crisis tuh. monitoring dia. Iya, lebih enak kasih tahu kalau gue. Kalau lu depends on what? Depends on the safetyness. Apakah gue diperbolehkan untuk ngomong tentang apa yang gue rasa apa enggak. Dan apakah... Sekolah lu. Iya. Dan apakah ketika gue kasih tau apa yang gue rasa itu efeknya akan melebar kemana-mana. Oh. Jadi is it better for me to tell what I feel Atau or diem aja? just stay still and be fake? Apa hal yang jadi kayak personal cost lo atau hal akibat yang lo dapetin di saat lo berdua being truthful about what you feel? Orang di sekitar gue agak tidak nyaman ketika butuh apa kak? Oh. Hari ini, are you okay? Kayak just gitu. Jadi mendingan gue biasa aja. Makanya kelihatannya kayak nonchalant, kayak aman, ini aman kok, ini aman. Ketika gue ngomong aman,
itu sometimes it means that I don't feel safe enough around you. Kayak gitu, karena menurut keyakinan gue, and I could be wrong, you don't have the capability to absorb the things that I want to say, that I want to tell. Misalnya kayak sama pasangan gue, ketika ditanya are you okay, and then gue bilang I'm okay, it doesn't mean that, ini agak toxic sebenarnya, but Iya, I'm still toxic. learning. Toxic. I'm okay. Gencana. Ning 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 ning. But sometimes it doesn't mean that I'm okay. Iya. Sometimes it means that. Tapi kalau orang yang tahu lu beneran pasti pasti dia bisa lihat. Dia kan kayak gitu. Sometimes bukan ditanya sih, disentuh. Itu langsung. Langsung kayak, aduh. Iya. Tapi pernah nggak ada yang akhirnya karena lu an open book gitu? Apa? Karena kalian an open book, kalian selalu ngasih tahu apa yang kalian rasain atau apa yang kalian mau atau apa yang kalian lagi pengen gitu. Pernah nggak ada yang akhirnya misuse that? Jadi kayak apa? Dimanfaatin jadi attack balik ke kalian. Misal kayak di hubungan nih, let's say gue bilang kalau misalnya gue jujur kalau misalnya gue lagi bosen sama pacar gue. Which means itu kan gue ngebuka diri gue kalau gue Yeah. lagi bosen gitu kan. Berantem nih minggu Yeah. depannya. Dia pakai kata-kata kayak, ya kan kemarin lu bilang lu bosen. no. Ih, Gitu. males banget kalau kayak gitu semua. Fuck no. Itu Pernah sih kayak jahat. gituin gak? Wah itu pernah. Apa ya? Ketika gue bilang, aduh gue lupa. Tapi gue pernah kok. Dan Marco dulu deh. Gue gak pernah. Cewek Kayak lu gak pernah ngebalikin gitu kalau nge-attack dengan, nge-attack dengan your vulnerability. wah itu jangan pernah. Jahat ya tapi ya. Tapi Itu it is jangan- itu something jangan that pernah. people do. Akhirnya kenapa orang-orang ini being unbothered and nonchalant? They choose not to engage. They choose not to ngasih lihat diri mereka kayak gimana. Karena ketakutan nomor satu mereka adalah itu jadi weapon dari orang lain buat nge-attack balik. That's true. Oh yang kemarin. Iya tapi kalau jatuhnya kalau kayak gitu artinya saling nyakitin gak sih? Ya. Ujung-ujungnya kan kayak lah nanti kalau didebatin lagi berantem lagi. Lah kamu aja boleh kayak gitu masa aku gak boleh? Aduh sakit. Tapi itu makanya orang unbothered Gak tuh kayak aci gitu. dong, gak impas dong. Gak aci. Iya gak aci ya. Enggak aci bahasa Tangsel. Oh, Jantung iya, juga iya. enggak aci kok. Bahasa Tangsel. Tapi pernah sih di weaponized gitu kan my vulnerability Ah, and iya. my insecurity. One of my insecurity is the way I communicate with people. Sometimes itu tuh gue punya kecenderungan untuk apa ya? Kan gue kadang malu kan untuk mengakui bahwa emang gue susah banget untuk berkomunikasi. Ya. Terus itu masih cerita yang sama dengan kerabat gue menjadikan itu weapon ke gue. Kerabat. Karena gitu dia minta waktu gue, terus gue bilang I don't have the capability untuk mengurusi semua orang. Ya, but then again you have to meet the ini dong, kapasitasnya harus diinin dong. Di-push dong. Di-push dong. Wah, itu tadi jangan mentang-mentang lu avoidant ya gitu. Lu pengen kalau yang bakal jadi cowok lu tuh bakal berat banget dong jadinya. Berantem lah. Enggak, Oh gue bilang. dewasa dia. Di situ gue freeze. Jadi gue udah nggak bisa ketika dia nge-push tombol itu, you're not going to be my friend anymore. Jadi kayak jangan pernah mengangkat vulnerability orang sebagai senjata yang lo akan acungkan ke depan jidat mereka. Karena itu adalah mungkin satu-satunya momen mereka bisa untuk menjadi rapuh di depan lo doang. Betul sih. Gua Artinya kan kita merasa oh dia trustworthy nih. iya. Makanya gue curhat deh. Makanya gue Gua bilang, terbuka deh. makanya itu adalah momen dimana menjadi tragedi untuk gue. Mungkin untuk orang yang ngomong ke gue itu just another Thursday night. But for me, wah itu one of the worst night ever. Kayak lo mengingatkan gue I'm such a failure again and again and again. Makanya balik lagi I'm just gonna remind you Manis and Bubub. Jangan pernah memberikan label apapun ke orang yang lo sayang. Betul. Iya. Ya kan? Ke temen juga gak Ke teman boleh iya maksudnya ke sebenarnya. orang yang lu sayang, it's including your Teman, friends, your keluarga. family. Iya. Jangan lu mengangkat-ngangkat itu lagi sebagai masalah. Kalau misalnya lu merasa nggak nyaman, ngomong apa yang lu rasa. Jangan tunjuk mereka dengan nama yang bahkan orang itu tuh nggak mau menyebut
Dirinya Itu ke depan, kayak gitu. Iya, ke depan Iya. dirinya sendiri pun mereka nggak mau. Marco, itu Sonia Angela jangan dipakein buat beresin kuku. Gue sedih deh dibilang gitu. Jangan sedih lah jelek. Tapi sedih is understandable. Jelek Nggak is apa-apa. fine. Sedih is understandable karena you spend your days not wanting to be called that. Iya. Di saat diri lo sendiri tuh udah lo kan yang paling susah the hardest battle is with yourself kan. Iya. Terus kayak di saat diri lo sendiri tuh udah ngegebukin orang yang suara di dalam lo yang kayak enggak gue gak kayak gini, orang lain yang Tuh datang. neriakin itu ke gue kayak, wah you not going to be my friend anymore. Lo pernah digituin gak sih Mar? Apanya? Di kayak lu punya satu kelemahan yang lu ceritain ke satu Cadel. orang. Gue janji gue gak akan Iya, manggil maaf Sadel ya, lagi. maaf ya Mar Iya. kalau kita ngomongin lu cadel. Selain cadel. Gue mau jujur ya. Iya apa? Sebenarnya gue gak cadel. Gue tadi- langsung. Enggak Coba lah. selain cadel, selain Muka keras. Sampai gue harus proses dulu. selain cadel, selain yang lain gitu-gitu, lu ada yang kayak vulnerability yang pernah Iya yang pernah di-expose nggak? di-attack gitu maksudnya. Misalnya Gendut. kayak- selain fisik. Oh, ini selain tuh fisik. ini tuh nggak bisa diganti Mar. Eh, Kalau gendut, Ganteng. Iya apa? kalau misalnya gendut atau dibilangin bego, you can prove them wrong Iya. anytime. Kalau Iya. misalnya ini tuh kayak misalnya lu Your personality lu tuh or emang your udah gak bisa trauma. kayak gitu. Your trauma. Jangan mentang-mentang lu pernah ditinggal nikah deh gitu misalnya. Iya, misalnya. Jangan bentang-bentang lu pernah diselingkuhin 100 kali deh gitu. Iya, misal. Di saat misalnya kayak gitu. Di saat lu lagi galau karena digituin. Oh, nggak pernah. Anjing, teman-teman lu baik semua. Baik lah. Bukan sama teman, bukan masalah. Sama pacar. Iya sama pacar. Iya. Yang bikin lu sakit banget. Lu pernah jujur ke depan pacar lu, mantan lu. Oke. Your insecurity, aku tuh takut banget. Aku tuh gak bisa biayain kamu misalnya gitu. Terus Itu juga emang. Gue nggak pernah. Oh, nggak Sumpah nggak pernah. Gila ya. Enggak gila juga. Nggak Nggak mungkin juga dia waras. gak berasa di dia. Iya mungkin nggak berasa. Mungkin gak berasa. Dan Karena orang gue yang bego. Gak ada yang ngomong lu kayak gitu, gak boleh Ada kayak teman-teman gitu. gue waktu SD. waktu SD gue juga pernah dibilang gendut, keriting. Kok jadi tanding? Kok jadi tanding? Sorry tapi itu tuh jangan ya manis. Jangan bego. Mau laki-laki atau perempuan jangan pernah attack vulnerability mereka. Betul. Asli. Sebenci-bencinya lo. Jangan. Mending lu Jangan. katain jelek gigi tonggos. Iya, Mending itu. mendingan lu ngomong apa yang lo rasa. Iya, atau enggak Pernah ya? nggak gituin orang? Itu pertanyaan gue Seingat next. gue Pernah let me think secara about tidak sadar. Gue kayaknya juga pernah dah. Gue pernah secara nggak sadar. Jadi balik lagi ke cowok gue. Nabil tuh kan, gue nggak tahu ya. Cowok Hitam. tuh nggak punya, ya betul. Ah, iya betul. Itu cowok tuh nggak punya sense of urgency menurut Betul. gue. Emang. Terus dan kita tahu kalau cowok tuh nggak bisa mikir banyak, Betul. satu doang gitu. Iya. Big Terus thing-nya ya. Terus gue bilang, dia pernah bilang ke gue kalau kamu kalau misalnya ada apa-apa, jangan teriak, jangan gimana-gimana, jangan teriak, jangan suara nadanya naik, biarin aku mikir dulu. Oke. Terus waktu itu gue marah banget sama dia, gue bilang, lagi lu diteriakin gak bisa, gimana sih lu? Goblok. Anjing. Marah banget itu gue. Gue sih putus. Ih. Kalau gua. Iya. Iya. Jangan itu gue marah banget. Tapi itu yang what I did to attack vulnerability pasangan gue gitu. Biar dia sakit juga gitu. The purpose itu kayak gitu Iya, sebenarnya. Seingat gue gak pernah. Izin kalau misalnya ada yang pernah, nanti tulis aja komen di bawah atau di komen di Instagram. Tapi Atau chat gue lagi aja. tapi emang gue tuh gak, seinget gue gak pernah, I never raise my voice. Oh, wait, gue ada satu lagi. Jadi teman gue punya ADHD way before me. Waktu SMP. ADHD kan gak bisa fokus ya. Gue lagi kerja kelompok, dia kasih tahu ke gue kalau dia gak bisa fokus. Udah lama, itu teman dekat gue. Terus? Namanya Selin. Terus habis itu gue bilang, Selin lu bisa fokus gak sih? Bego lu. Enggak ada begonya. Gue cuma bilang, Selin lu bisa fokus Kalian gak sih? tambahin. Tapi kan di orang lain, goblok. Terus. Di orang lain tuh kan harmless ya. Tapi di Iya, dia, tapi Di dia is tragedi. itu tragedi. Tragedi. Iya sih, Terus and then apa yang dia itin ke lu? Nangis. Dia nangis. Kalau Literally gue jujur nangis. kemarin digituin sama teman gue. Mungkin itu gue Diomongin apa? diomongin yang itu yang dikatain kayak jangan mentang-mentang lu bayangin jadi cowok lu tuh gimana.
itu gue nge-freeze dan shaking. Kayak ngeliat Jadi- setan ya? Iya, nge-freeze, shaking kayak she Katanya nonchalant. reminded me that I'm still such a failure. Padahal it's just in my head. Ah, Tapi waktu iya. itu kan it's Tapi in lo my head. prosesnya panjang banget. Prosesnya panjang. Tapi itu tuh bukan trauma respon. Stop dengan trauma respon. Tahu. Udah kebanyakan trauma anjing. Tapi nge-freeze terus getar shaking semua satu badan kayak gitu. Itu mah Shakira. Kayak gitu, Shakira. kayak gitu tapi but then again gue harus undergo the process. Jadi gue bilang Setan lo. what do you need from me lalu lalala tapi gue harus protect diri gue juga. Pasti BU ya? Siapa? Dia. Kagak. Oh. Itulah dimana gue harus pulang saat itu juga. Kalau enggak gue akan meltdown di situ. Gue akan ngompol kali. We never know. Nangis kali. Itu mungkin yang dilihat di bagian fasad alias casingnya sebagai nonchalant adalah Iya. maybe they're trying to protect Oh. themselves. Bisa jadi. From any kind of Attack ya? pepper cut wounds yang orang lain itu tuh menganggap it's just another Thursday, but for us atau for certain people yang punya hal besar yang diumpetin, Iya. it's gonna be a tragedy for them. Iya. Jadi nonchalant itu is not like balas WhatsApp lama. It's bigger than that. It's ya. bigger, it's a lot bigger than that. It's just the tip of the mountain. Baru tahu saya. Iya, Iya, kan kita sama-sama belajar sayangku. Iya, soalnya gue kira cool doang aja. Ya ada juga Iya, emang iya. cool bener Iya, emang iya, ada. Tapi gue gitu. beneran kepo banget. Lu pernah dikatain sampai lu sakit hati kepikiran 4 hari 7 malam gitu gak? Gua? Enggak. Tapi kalau bisa lebih gitu, jujur unbothered and nonchalant adalah Marco. Iya. Iya beda kalau nonchalant kan versinya harus cool, misterius. Enggak juga. Oh, Enggak juga. Unbothered. Lu bilang Unbothered. mah nonchalant anjay. Iya. Seneng gak? Seneng gak? You are the coolest guy. Soalnya You're dari the cool tadi guy. pertanyaan-pertanyaan yang gue kasih ke Marco, dia jawab, enggak lagi. Enggak lagi. Dia adalah definisi nonchalant. Karena kalau gue bodo Nonchalant, iya. amat gitu loh. Misalnya gue dihina kayak jelek lu gendut segala macam. Gue hina balik. Iya. Kalau gue prinsipnya kalau lu udah siap ngehina orang, lu harus siap dihina. Tapi lu pernah mikirin gak orang bilang gendut, kriwil, jelek, goblok gitu. Iya. Terus lu mikirin gak malamnya kayak apakah iya aku gendut, Nggak, jelek, langsung kriwil, insecure, goblok, langsung. Iya insecure iya. Terus tapi nggak yang sampai dibawa mimpi berhari-hari galau. Iya dia mah yang nonchalant itu. Nonchalant lu itu. Nonchalant itu bukan the facade ya, Yeah, tapi it's not the looking cool. inside. The unbothered. Patrick Star is a fucking Iya, nonchalant. Patrick Oh, Star is shit. nonchalant. Kelihatannya kayak Squidward kan yang nonchalant. Bukan, Enggak, itu dia punya trauma banyak banget. Squidward itu punya anxious attachment. Punya anxious attachment. Betul. Enggak, Squidward bukan anxious, avoidant. Sama anxious juga dia takut. Fearful avoidant. Oh enggak, anxious attachment Suka-suka itu. lu berdua Patrick. Anxious attachment itu Mr. Crab. Terhadap SpongeBob. duit. Sarap duit. Oh terhadap duit. Oh iya. Kayak gitu. Jadi it's not how you look. Iya, it's iya. how you It's how you Serve, serve and it's how you take whatever it is that is given to you. ada kok beberapa orang di khususnya laki-laki. Kalau perempuan it's easy for them to gitu-gitu kan. Tapi Iya, iya. kebanyakan ini terjadi di laki-laki. Sangat well Dressed. enggak juga, maksudnya sangat Well put. well put, Oh. tegap. Wibawanya terlihat. Jadi Mayor Teddy. gitu kayak gini. Karismanya ada. 2-3 hari gue ngobrol sama dia, banyak banget traumanya. Hah? Kayak ini Oh tiba-tiba kebuka. kebuka. It takes me like 1 week untuk Enggak apa deh. gini-gini. Enggak deh. Maksudnya kan masih berteman sampai sekarang juga. Cuma kayak it takes me 1 week untuk ternyata dia gini dia punya panic anxious disorder anxiety Panic attack. Anxiety disorder. Bless you. Bless me. anxiety disorder dan lain-lain segala macam. Jadi balik lagi nonchalant adalah Marco Randi. Betul. He's very unbothered. Terus when you're performative, you're nonchalant performative yang kayak What the teman lo itu. fuck is performatif? Apaan lagi? Apa lagi sih? Iya performatif, itu nonchalant performatif kalau misalnya dia cuman kayak well put gitu. Iya, iya. Kelihatannya kayak tegap, kokoh gitu. Terus habis itu dikulik Manly. seminggu keluar semua. I feel like orang-orang yang kayak gitu tuh sebenarnya cuman butuh ditanya what Iya. is going on. Iya. Didengerin kayak gitu. Tapi dia secara nggak sadar nutupin juga dong. Iya,
dengan being nonchalant. Karena gitu. makanya itu performatif. I think performatif itu kata-kata yang terlalu judgmental sih. Lebih kayak they protect themselves. Oh ya. From paper cut wounds yang gak kelihatan dari orang lain. Jadi kadang-kadang kita tuh bukan selalu, kita lebih perhatian terhadap luka-luka besar. Betul. Kita kadang lupa terhadap luka-luka kecil. Kayak let's say baret doang. baret doang, orang di jalan ngatain anjing lu nyetir yang bener. Kadang ada orang yang nyimpen aja. Kalau kata kalau kata Marco kan turun. Iya. Kalau Kalau gue enggak nyimpen. jendelanya gue naikin. Jendelanya gue naikin. Anjing lu babi lu. Tapi gue naikin dulu. Tapi kan sambil naik anjing tapi Enggak, tutup dulu kayak udah. Anjing lu. tapi Marco is very quick to respond ya. Iya. Quick to respond juga kadang-kadang kita butuhkan kecepatan itu dalam respon. Kadang kita juga harus butuh waktu untuk respon. Betul. Jangan terlalu reaktif. Betul sih. Ya, jangan terlalu Kecepatan juga salah mulu ya. Iya, kecepatan salah, kelamaan salah. It takes time for us to learn the art of waiting. Damn. Kapan kalian pernah Besok. nggak goblok? Kapan kalian pernah, apalagi Marco ya yang keluar responnya tuh cepat. Kapan kalian sadar kalau impulsivity kalian dalam ngerespon itu salah? Mostly tiap saat ya kalau gue. Makanya gue kayaknya harus belajar untuk being patient gitu. Being Disimpan dulu sebentar nggak apa-apa pasien kok. gitu. Iya, being pasien. Ada Iya, reason- harusnya kadang-kadang harus disimpan kan. Iya. Tapi gue nggak tahu kenapa, mungkin gue karena dulu banyak banget tugas-tugas yang harus gue kayak, lo kayak main game tau gak sih? Kan banyak ada questnya, ada side quest, ada misi lain. Gue pengen semuanya tuh cepet banget kelarnya gitu. Supaya misi selanjutnya apa. Nah di hidup gue juga kayak gitu. Oke. Gue pengennya cepet supaya what's next. Tapi salah juga. Ternyata kalau terlalu cepat untuk menangkap dan mengambil kesimpulan. Emang kenapa dan sih harus keputusan. secepat itu, Mar? What is it that you're trying to run away from? Gue pengen tenang. Iya. Kayak pengen buru-buru packing aja kalau pulang dari liburan. Iya. Gue enggak lagi. Gue tinggal sampai sebulan. Lu parah namanya. Bukan parah. Oh sorry. Beda. Goblok. Monyet lu. Iya. Tapi kalau sama temen tetap luka gitu. Iyalah. Oh tetap ya? Tetep dong Marco. Lah kayak ngina lu hidung gitu. Enggak, kalau itu enggak. Kecuali kalau apa ya, Marco pernah ngomong apa ya? Apa yang nyakitin lu? Nyakitin gue. Kalau misalnya gue balas lama. Ya emang balas lama kan? Itu kan fakta. Tapi ngomongnya tonnya rendah dong. Nggak bisa biar lu tuh balas lu lama. Ih jangan gitu pelan-pelan. Makanya kan gue kalau misalnya lagi kayak gitu mendingan gue. Karena gini, kadang-kadang kalau kepelanan, ya udah dia juga nggak marah, jadi nggak apa-apa. It's different from me. Kadang-kadang gue cuma diinin sekali, but then again I have the progress kan. Apa? Gue balas di grup. Oh iya. Iya lumayan. Saat ini Tapi lumayan. makanya tonnya agak pelan, tonnya rendah. It's Iya. not the way you talk, it's how you sound. Balasnya lama. Iya, gue bahkan lebih kedengeran Bangkep. balas. Makanya pelan-pelan ngomongnya, kalau misalnya tinggi kadang-kadang gue tuh langsung nge-lock gitu, langsung I protect Cep myself. gitu ya? Iya langsung splitting. Coba. Ini kaget. Iya kan? makanya coba kasih tahu maksud Kaget. splitting apa. Maksud splitting apa. Splitting tuh bahasa bayinya adalah membedak. Lu sekarang sudah berada di dua, your personal, gimana ya? Gimana? Splitting itu waktu lo ngerasa, jadi splitting itu tuh kejadian kalau lo lagi ngerasa threatened, ngerasa kayak terancam. Oh. Jadi sebenarnya diri lo itu kalau misalnya lo bermasalah punya cara sendiri buat kayak misalnya kalau splitting itu kalau di game tiba-tiba harusnya gate-nya kebuka. Kalau lu ngerasa di depan ada threat gitu, ada yang terancam, gate-nya ketutup gitu. Oh. Jadi apa yang lu lihat apa yang si ancaman itu lihat adalah bukan diri lo sendiri. Ngerti gak? Orang lain. Bukan orang lain, mungkin Dari- ya. Bahasa bayinya kayak gitu. Jadi Iya, misalnya Marco, sisi lainnya salah untuk memprotek sisi aslinya. misalnya Marco ini beneran gue ngomong. Iya. Misalnya lu ngamuk sama gue. Iya, Itu pelan-pelan. iya terus. Misalnya ngamuk sama gue. Tonnya rendah aja. Soalnya kalau tonnya tinggi gue langsung. Iya. Lu balas lama. Itu udah ton paling bawah. Maksudnya pelan-pelan ngomong ya. Ah, Kalau misalnya pelan-pelan. nadanya tinggi,
gue tuh jadi nggak denger, Kaget gitu. kaget dan jadi nggak denger, jadi gue iya maafin gue, jadi cepet, ayam gitu. Budek. Dia kalau dimarahin budek kayaknya. Iya jadi budak, jadi gue nggak denger apa yang lo omongin, Oh. jadi nggak nembus gitu loh, Iya, dan iya, itu iya. kelihatannya kayak ignorant, padahal kadang-kadang kalau misalnya dibedah lebih dalam Iya. lagi. Ada luka, ada lukanya, ada ada trauma yang waktu kecil pernah diapain. Aduh repot deh, ribet deh itu, harus kayak ngomongin trauma lagi, trauma gue udah capek. Iya. Ngomongin trauma Masa kayak gitu. gak lama balas WA kayak, tahu gak sih dulu waktu gua kecil? Kelamaan. Capek ngomongin trauma mulu, tapi kan Iya. kita bertiga di sini Sarah Marco Angkat, kru kementerian itu semuanya berprogres. Betul. Including Marco Randi dan Putri. Betul. Gitu ceritanya, semuanya berprogres. Tapi ya guys, kita kan tadi udah ngomongin unbothered sama Nonchalant. nonchalant gitu kan. Lawannya adalah Tidur anjing alam. lawannya adalah yapper dan over explainer. Oh, I am the Iya kan? over explainer. Iya. Fun fact, Ya. you can be a Both. very insecure person if you over explain and if you over explain yourself. Oh ya, that's true. I used to be an over explainer, kayak ngerti maksud aku gak sih sebenarnya? Ngerti nggak? Aku tuh maksudnya kayak gini karena aku tuh kayak begini jelasin ulang lagi. panjang banget. Nih, jadi dari risetnya guys, dari Baumeister, lumayan terkenal. Oke. Jadi core findingnya adalah orang yang punya fragile or threatened self-esteem engage in excessive justification. Excessive justification tuh menceritakan atau menjelaskan secara terus-menerus. Ya. To seek validation and avoid rejection. Jadi menurut mereka kalau misalnya mereka ngejelasinnya panjang ngoceh mulu, mereka bakal akan diterima. avoiding, iya mereka akan diterima, avoiding misunderstanding. Yes. Terus abis itu attempt to prove worth or innocence. Yes, itu aku dulu kayak gitu juga. Supaya tetap ada di satu circle yang sama. Betul, Iya, nggak untuk mau diterima. dijudge, emotionally-nya Dia you feel fun. safe, iya, uncertain about their value gitu-gitu. Gua berarti ya. Betul. Damn. Kan lu juga over explainer kalau misalnya in order to explain yourself, Iya, iya. lu ngejelasinnya. Jadi aku tuh gini, kamu gini. Damn, berarti gue banyak luka ya. Iya dong. Tapi Yepper. Yepper. Marco tuh Yepper banget. Yang kedua apa? Over explainer dan Yepper. Oh. Jadi apa namanya, lo ada kecenderungan untuk menjelaskan every detail. Sama gue berarti ngomongin apapun aja ya. Yang penting supaya attentionnya ke gue gitu. Attentionnya ke lu pertama, dan kedua adalah meminimalisir kesalahpahaman. Iya. Kayak gitu. Sementara ada orang yang tidak serta-merta mempunyai mangkoknya untuk menampung apa yang lo jelaskan. I see. You see it now? Emang kalau lu apa tadi lu bilang? Nonchalant. Bukan Apa? Yepa sama Oh, kebalikannya. iya. Nonchalant. Bukan Yepa sama apa tadi dua setan. Over explainer. Over explainer. Over explainer. Yepper sama over explainer tuh sama. Oh sama. Gue bilang gue dulu over explainer. Kalau sekarang nonchalant. Nonchalant kalau misalnya ada Shit. labelnya, kalau ada labelnya. Karena sekarang tuh in order to avoid rejections, Yeah. I don't give explanation anymore. Gitu. Kalau dulu kan gue over explain. Ya udahlah kalau abang nggak mau ya mau gimana. Padahal Anjing. Pengen banget ditiban sumpah. Wagyu A5. Nih nggak ngeliat tebel banget begini ya. Anjir. Sebenarnya aku tuh sangat pick me Iya, banget iya, tahu, iya, tapi iya. keadaan yang bikin aku menjadi cuek dan Enggak sih, enggak apa-apa kalau misalnya lu masih mau jadi pick me. emang gue pick me. Do not ever restrain that pick me side of you. Memang gue pick me anjing. Tapi kadang lu suka kelihatan nonchalant gitu. Karena gue gak ngerasa aman untuk menjadi pick me. Karena dia kalau misalnya gue jelasin, maksudnya gimana? Gini, oh ya udah defensive. Let me explain myself first. I'm not attacking you. Why are you defensive? When you are being defensive for some reason, I feel rejected. I feel attacked. Kan gue gak ngasih senjata. I put all of my armor. Oh, iya, Now iya. you're attacking me. I feel rejected again. And there's gonna be my next pepper cut wounds. Terus nanti cowoknya bilang, jing ribet banget dah lu. Lu ribet banget. Iya, sebenarnya gue sedih Serba banget. salah tadi bilang, lagi. Serba salah lagi. Jadi kayak ya udah daripada gue panjang ceritanya. Karena meminimalisir capeknya itu loh. Dramanya lagi. Tapi Keulang lagi hal yang sama. Aku gak mau. Tapi sebenarnya kalau ditanya mah kangen banget ini. Tapi I'm not going to be
That person again. Badan kaku nggak? Kaku. Yuk nge-gym yuk. lah kan kalau kaku ya ayo kita sama-sama hidup sehat. Nge-gym. Kenapa? Gue cuma mau nge-gym. Lu Udah, gak mau udah Mar, cukup teman-teman. Kan dia ngejawab kaku. Ya ayo nge-gym. Kalau lu kira bakal bilang, ayo fisioterapi. Ya TPA guys. Mereka nggak ngerti. Dia fisioterapi kalau bisa tap in di sini. Iya. Udah diomongin mulu fisioterapi. Iya. Tapi tahu gak sih satu hal yang pengen banget gue coba? Apa? Enggak, ini bukan tentang lo. Aku puntur. Tapi sakit tau. Tapi sakit tau. Katanya tapi kayak totok-totokan Sakit badan. anjing kalau Pas misalnya aku badan. punturnya sakit, Sama tapi yang abis ini itu yang bekam. Oh, bekam Kayak ya? bekam gak usah deh, aku puntur masih oke. Akupuntur aja. Bekam gak usah deh. Itu apa sih gunanya buat apa aku Aku puntur? puntur kalau Pijet juga kan jatuhnya? Aku puntur tuh ada listriknya di dalamnya. Heeh. Jadi lu tuh Tapi jatuhnya pijet kan? Enggak, ditusuk. Buat apa? Untuk misalnya ada otot yang tegang Iya. atau Ada. Oke terus. Anjing lah. ada otot yang Terus, tegang atau ada otot yang cedera itu diakupuntur. Ada Tangannya juga bisa gitu? microneedling namanya microneedling. Mau tangan, digini-gini mau ya? kaki, iya itu di dalamnya tuh ada Bisa gak? Emang gak usah Mar, gak usah aku puntur, gue mah takut. Takut gue, asli. Bapaknya nggak ada belakang. Iya. Bapak kan di samping. Jangan bercanda. Bercanda Bego. mulu Tahu anjing. anjing. Tapi intinya kita harus udah wrap up karena kamera kita udah mau meledak. Oh iya. Woi kamera bagi dong. Bagi dong, Sony, Iya. Sony. Sony tap in. Sony sini, Canon sini, Ricoh sini. Goblok nih anjing. Gue telepon mulu dari tadi. Tahu sih? telepon apa sih? Maling lu. Apa sih? Terus abis itu apa tadi? Anjir. Aku puntur kan gue tadi. Aku puntur. Kita wrap up dulu setnya sekarang. When kalian nge-suggest being unbothered atau enggak? Nggak. Gue suggest-nya sih just being you. Apapun itu. Ya. Dicintai atau enggak, lo akan menemukan kolam yang nantinya lo suka. Anjay. Mantep ya. Mantep ya. Belok kanan. Anjir. Maksudnya ya kalau masih muda kan, lu mau temenan sama siapapun ya udah silahkan. Tapi lama-lama lu bakal nemuin kolam lu. Siapa sih telepon? Di silent aja. Bisa di sana, itu gue kasih ke Cia aja, kasih ke Cia. Kayak gitu. Gua angkat juga nih lama-lama nih. Angkat pantat. Hilang tempat. Sama kau angkat pamit. Belum kan, belum final Dikit lagi, itunya. dikit lagi. Oh sorry. Apa tadi pertanyaannya? Do you suggest people, do you recommend being unbothered to people? Aku lebih setuju ke Marco Randi. Do Iya kan? as you Please. Kayak gitu. Karena gue bilang tidak direkomendasikan untuk menjadi cuek dan unbothered. But I don't know your Iya. suffering. Gue gak tahu penderitaan lo apa, gue gak tahu kolam lo yang pernah lo renangi, Iya. yang pernah lo selami itu seperti apa. Jadi as long as you're comfortable enough for to survive, lakukanlah sayang. Tapi doa gue adalah semoga lu akan ketemu dengan rumah atau kolam yang pas ya. Karena Betul banget. tidak sehat untuk kamu selalu berada di survival mode. Betul. Ya jadi let go all of your armor. Udah, turunin semuanya. Nanti kalau ada orang yang datang menawarkan bantuan, jangan kau patahkan dengan ngapain kan gue juga udah biasa sendiri. Ya Sakit. jangan Jangan kayak gitu terlalu ya. kebiasa sendiri. Jangan kayak gitu ketika ada bantuan yang datang, coba lihat dulu pas nggak dengan apa yang kamu butuhkan. Kalau nggak pas dengan kau saat itu ngomong pelan-pelan, jangan kau langsung tepas dengan nggak ngapain kayak gitu. Terima dulu buang waktu, aja, terima dulu aja. Barangkali butuh, kita nggak pernah tahu kayak gitu. It's okay to be stupid sometimes. It's okay to kadang kita tuh takut untuk terlihat tolol, It's okay to be wrong. Iya, at it's okay times. to be wrong. Takut kelihatan dongo, takut kelihatan apa ya yang paling relatable itu takut kelihatan kecelek. Iya. Iya. Kecelek, terus takut kelihatan loyo, Oh, itu kan culun. salah sih. Iya Iya, kan? salah. Ya gak ada yang salah juga, tapi kuat gak begitu-begitu terus. Kadang ada orang yang kayak begini tau, ya gue juga dari dulu kuat-kuat aja. Ya, but then again what did you Ya udah, got? jangan ngeluh.
What did you get from that? All of that She. strength, Strength. bro. SWOT. Strength weakness. Oke. Opportunity threats. Opportunity threats. Bikin Nggak apa-apa. It's okay untuk turunin sebentar. Yeah. Let it go. Tenang ya. Orang yang datang itu datang dengan niat baik juga. Kalau ujung-ujungnya mereka jahat, take it as another lesson. It's okay to be wrong. It's okay to It's showcase your wrongdoing. It's okay. As long as it doesn't actually kayak Yeah, it's harm okay. other people. It's okay. It's fine. It's okay. Gak apa-apa juga lo kalau mau nge-post story 100 hari, enjoy, Iya. tenang. Jujur capek banget. Caper di story juga nggak apa-apa. Gak apa-apa caper. Nggak apa-apa. Gua Kalau blok. memang lagi ada KPI yang harus di reach, kenapa Iya. tidak caper? Nggak Iya. apa-apa. Gue langsung ngechat najis. Ya udah itu dulu kali Gak ya. semua orang sejahat Marco kok mulutnya. Betul. Gue pasarnya masih baik kok. Iya. Itu dulu kali ya buat hari ini. Iyalah. Thank you for Isi watching Rumah. Manis. Oh ya, thank Thank you you for Isi Rumah. Thank you Bubub, thank you Manis. Thank you Manis dan Bubub. Don't forget to Kita take bakal care of adain event yourself. lari santai. Gak ya? ada lari santai, gak ada lari santai. Ayo, oke. Ini motoran sore-sore. Boleh. Bareng Honda. Bisa. Bisa ya? Pakai Bisa. Honda Beat, pakai Honda Beat. Iya. Nah, Gitu ya. Yaudah gitu ya. Jangan lupa makan ya. Jangan lupa cek satu sama lain keberadaannya. Mood check satu sama yang lain dan jangan lupa untuk nanya balik. Iya, jangan lupa okay? nanya How balik. are you? Are you okay? Atau kalau misalnya masih mau kasih ide untuk nextnya apa, yang gampang gitu, boleh banget. Ini Kalau- gampang apa menurut? Gampang? Masih susah. Yaudah. Topik Yaudah, gampang buat kita berdua Iya. supaya bisa ketawa-tawa. Besok pakai baju apa gitu. Gue pengen ini dah, gue pengen ngomong jorok dah. Gue kasih ngomong jorok lu gak boleh. Ntar di-cut ya. Ngomongin seks maksud lu. Enakan ada dokter Boyke. Enakan ada dokter Zoya Amirin. Iya dok. Oh iya dokter seksolog. Iya kita sebut Zoya Amirin. Dokter, seksolog. Maksudnya dokter dan seksolog kan di sini. Nanti aja kita pikirin ya. Tapi Ya udah, untuk nanti saat aja ini kita thank you pikirin so ya. much. Udah Have a dengerin nice kita. Have a nice weekend. Bye-bye. Bye-bye. Have a nice weekend. I love you. We love you. Love Thank you, you we for love you so surviving. Bye. Jujur aja yang part itu akan gue minta untuk gue hapus. Gak apa-apa ya. Minta apa? Ada yang mau gue hapus. Ada yang gue hapus ya. Atau enggak